Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat Jadi alhamdulillah puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa ketemu ya dari rekan-rekan media, mudah-mudahan sehat selalu semua. Atas izin Bapak Kapolres Tangerang Selatan dan kami ada duduk di sini melakukan rilis terhadap perkara narkotika yang terjadi di wilayah hukum Kecamatan Pondok Aren. Dan hari ini rekan-rekan media lihat kami hadirkan Pak Camat di sini ya, yang mewakili Pak Danrami juga. Dikandung maksud apa? Kami dari 3 pilar sudah berkomitmen dan sepakat bahwa untuk menciptakan Pondok Aren ini sebagai rumah bersama yang aman dan nyaman. Dalam artian kalau sebagai rumah bersama yang aman dan nyaman berarti harus bebas dari narkotik dan obat-obatan terlarang. Baik, mungkin bisa saya mulai untuk rilis sore ini terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu sesuai dengan pasal 114 subsidiar pasal 111 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009. Yang pertama dasarnya tetap dari laporan polisi ya, LP model A. Kalau untuk kasus narkotika kita melakukan penangkapan langsung. Jadi LP model A yang nomor 12 garing A garing bulan Mei tahun 2004, Polsek Pondok Aren tanggal 25 Mei. Kejadiannya ini hari Sabtu tanggal 24 Mei sekira pukul 22 atau jam 10.50 jam 11. TKP tempat kejadian perkaranya di Jalan Puskesmas Pondok Aren, RT 2 RW 1 di Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren. Pelaku ini yang ada di belakang nih. Pelaku yang kita amankan adalah saudara AA. Terus barang buktinya yang bisa rekan-rekan saksikan saat ini nih, yang bisa rekan-rekan saksikan barang buktinya, barang bukti dari tersangka AA ini 5 klip plastik yang berisikan narkotika jenis metamfetamin sabu seberat 1,16 gram ya. Terus ada juga plastik kecil nih warna biru dan gulungan kertas uang tunai 2.000 nih. Modus operandi yang dilakukan saudara AA ini ya kan, yang bersangkutan adalah kuda atau kurir dari pemain-pemain BD-BD yang ada di wilayah Jakarta ya, dan Tangerang. Tugasnya si AA ini menjemput atau mengambil sabu ya. Saat itu sabunya ada di Cengkareng, Jakarta Barat. Dia mengambil sabu sama seseorang yang tidak dikenal oleh dia. Itu atas suruhan siapa? Atas suruhan si P, DPO nih. Ini orang Pondok Aren juga nih. Si P ini orang Pondok Aren sebesar 50 gram. 50 gram itu lumayan banyak gitu. Itu bisa dipakai banyak banget itu. Lanjut dari sabu tersebut setelah diberikan oleh si P ini, diambil oleh si A ini, langsung diberikan oleh P, diberikan ke P di tempatnya si D ya, alias DK alias D ya kan. Sabu yang 50 gram itu dipecah di situ di rumah kosong yang ada beralamat di Gang Said Mian itu yang di Kelurahan Pondok Aren RT 03 RW 1 itu. Selanjutnya pelaku juga selain menjual itu juga pemakai juga di tempat yang sama, di tempat yang rumah kosong itu yang kemarin kita hari Sabtu kita datengin itu yang bersangkutan juga melakukan pemakaian bersama dengan si AA make sama si D sama si DK sama si P sama si Dwi bareng mandi di situ. Baik, selanjutnya proses pengambilan barang atau sabu itu dilakukan pada hari Jumat. Nah, Jumat tanggal 24 si AA ngambil sabu di Cengkareng. Lanjut setelah kita lakukan interogasi terhadap si AA ini, pelaku yang ada di belakang ini, pelaku menyampaikan bahwa
yang bersangkutan itu mengambil barang, ya, mengambil barang diserahkan di rumahnya si D ini, si D yang depo ini di situ. Saat itu juga petugas tim Osnal mengarah ke rumah kosong itu, ya, yang awalnya diakui oleh si AA itu ada rumahnya si D yang si depo ini. Saat itu juga kami sana pukul 11 malam. Mengingat di rumah si D ini kosong, langsung kita balik kanan. Rumah itu dalam keadaan sepi, kosong. Selanjutnya saat tim melakukan pengembangan kasus kembali ke rumah si P dan ke rumah si Dwi, dan belum kita dapatin. Semua kita lakukan jadikan DPO. Termasuk pada saat itu juga setelah kita mengetahui di rumahnya si D atau DK ini kosong, kita balik kanan. Saat itu juga yaudah kita balik kanan dulu, di cooling down, di Mako kembali. Mungkin itu aja rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Pak, terkait penemuan mayat yang di Toron itu Pak, ini dia itu sebenarnya siapa Pak? Termasuk yang DK itu? Bagaimana apa masuk itu gimana? Baik, jadi gini rekan-rekan, kami memegang asas praduga tak bersalah, ya kan? Pada saat terjadi penemuan mayat yang diketahui pada saat hari Senin tanggal 27 Mei dilaporkan ke kami itu jam 17.30-an, jam setengah 6 dari Pak RT melaporkan. Kenapa? Pak RT langsung melaporkan, jadi gugus rentang kendali di 3 pilar ini sudah berjalan. Hampir 3 pilar setiap minggu kita sudah lakukan Pak Camat, Pak Danamil lain. Jadi gugus rentang kendali RT ke Babinsa, ke Babin, Kamtibmas itu berjalan. Saat itu juga kita datangi. Dan pada saat itu juga kami belum tahu awalnya ini siapa ini orang ini. Kok tiba-tiba ada di Toron. Saya sudah sampaikan Pak Camat. Kami nggak bisa menduga siapa dia. Makanya pada saat dilakukan proses evakuasi terhadap mayat yang ada di dalam itu, kita mengalami waktu cukup lama, mungkin 3 jam setengah, dari mulai jam 6 sampai jam setengah 11 waktu itu. Sampai proses evakuasi kita bawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati, dan pada saat malam itu pun ada salah satu keluarganya datang, ya kan, datang dengan identik tato yang ada di punggung. Dia mengakui, Pak, itu adalah saudara saya. Oke Pak, nanti dulu kami harus melakukan identifikasi terhadap mayat tersebut, dan bersama tim Inafis Mabes Polres Jakarta Selatan. Sampai juga atas persetujuan dari keluarga kita melakukan otopsi, pemeriksaan visum luar dan dalam di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selanjutnya mengingat sudah ada kesepakatan persetujuan dari keluarga dan sudah kita bawa ke sana, hari Selasa sekitar pukul 13 siang itu dilakukan otopsi oleh dokter Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan diketahui identitas dari orang yang diketemukan di Toron tersebut. Yang pertama, jenazah tersebut berjenis kelamin laki-laki dan sesuai dengan identitas yang ada diketemukan di TKP, ya, KTP-nya. Terus yang kedua, kondisi mayat itu dan pakaiannya itu dalam keadaan basah. Yang ketiga, ini mungkin bisa menepis asumsi persepsi yang ada di luaran sana. Kalau kita memegang pasal 184 KUHP, terkait analogi ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan tunjuk, dan keterangan dakwa. Bahwa di poin ketiga ini dari hasil pemeriksaan sementara, dari otopsi dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dinyatakan tidak ditemukan tanda-tanda perlukaan atau luka akibat dianiaya atau kekerasan. Ya, ini perlu dicatat oleh rekan-rekan, biar kita membangun persepsi yang sama untuk mencerdaskan masyarakat. Jadi tidak ada sekarang ini tidak ada menduga-duga dan membuat persepsi yang liar. Terus yang keempat, organ-organ dalam itu dalam kondisi membusuk. Ya. Yang kelima, ini untuk melihat apakah orang tersebut akan dinyatakan mati tenggelam, masih dalam air, ataupun hipoksia atau identitas air. Ini masih ada dilakukan pemeriksaan penunjang oleh tim dokter. Tapi tadi update terakhir dari
menyatakan bahwa di dalam paru-parunya mayat tersebut diketemukan algae. Algae semacam tanaman kecil ya. Tanaman kecil masuk ke saluran pernapasan, otomatis orang ini masuk ke dalam air dalam posisi hidup, masih posisi bernafas. Ini kalau kita bicara dari kedokterannya seperti yang disampaikan oleh salah satu dokter di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Lanjut, dilakukan screening alkohol, yang bersangkutan ada hasil negatif. Tetapi dilakukan screening narkotika dan zat aktif lainnya, mayat tersebut mengandung, urin dari mayat tersebut mengandung amfetamin positif dan positif tetrahidrokannabinol atau THC atau ganja positif, serta positif mengandung metamfetamin sesuai dengan keterangan dari tersangka yang di belakang ini. Pada saat ngecek barang bukti itu sama-sama pakai bareng tersangka, termasuk si DK ini, termasuk si D, si Dwi, dan si P sama-sama pakai di rumah tersebut. Ya automatically urinnya masih mengandung zat narkoba. Terus untuk selanjutnya yang diambil sampel getah paru itu hasilnya akan menyusul, dan kandungan hati dan empedu itu menyusul untuk pemeriksaan toksonya racun. Dan untuk dari kedokteran Rumah Sakit Polri Kramat Jati menyampaikan untuk sebab matinya itu masih menunggu hasil penunjang. Hanya ada catatannya bahwa di dalam paru-parunya masuk algae, ada tanaman. Mungkin itu aja rekan-rekan yang bisa. Pak, artinya ada apakah ini bersembunyi untuk menghindari kejaran polisi itu? Kemungkinan seperti itu. Mengingat apa? Kita bawa tersangka ini yang belakang ini menunjukkan rumahnya di mana, rasanya di situ. Dan posisinya kita mau ke rumah kosong itu melewati rumahnya DK. Kita waktu itu belum tahu rumahnya DK. Yang diketahui hanya rumah kosong itu. Gitu. Kemungkinan yang bersangkutan ini masih ada reaksi memakai atau menggunakan sabu tersebut, mungkin halu dan ketakutan. Pak, DK itu berarti sebagai kurir juga kah atau bandar atau hanya pemakai Pak? Bandar. Kalau dari runtutan cerita yang sampaikan, DK itu adalah bagian dari PD. Ya, Bandar ya Pak? Ya, Ya, bandar. ya kandungan yang masuk di dalam tubuhnya dia itu lumut atau apa? Algae kan lumut. Algae, iya. Itu ada sampai kalau ada algae yang kayak gitu kan berarti ada dia Air semua masuk. bernapas, air masuk. Mungkin itu aja rekan-rekan yang bisa sampaikan. Residivis ya kan ya? Siapa? Si korban yang meninggal itu residivis ya? Nanti kami akan meriksa lebih lanjut karena akan kita buatkan berita acara kembali. Dan menunggu hasil dari berita acara ahli dari kedokteran Rumah Polri Kramat Jati. Kalau Artinya tadi dari tersangka ini dengan yang jenazah yang ditemukan itu adalah masih dalam satu rangkaian. Rangkaian. Ya. Jadi masih ada dalam rangkaian peredaran gelap narkotika. Dan izin, kalau berdasarkan pengakuan AA kepada polisi sudah jalanin bisnis narkoba ini sejak kapan gitu? Dia dan AA atau dia dan Dempoy? DK. Dia jaringan narkoba sudah beberapa kali, ya sudah beberapa kali. Nanti kita akan lebih lanjut karena hubungan terakhir komunikasi terakhir antara si DK dengan dia ini pada saat hari Jumat itu. Pak, berarti dia masuk Toron itu kemungkinan ada kemungkinan setelah selesai itu nggak Pak? Setelah selesai bagi-bagi barang itu? Ya iya jelas dong. Jelas. Jadi selesai bagi-bagi barang. Karena kita ada kesana turun ke sana, tim Osnal melakukan atas keterangan dari yang bersangkutan dapat barang dari mana dan di mana, kita langsung sasar di situ. Berarti memang tujuannya adalah untuk menggerebek si korban yang dalam Toron ini Pak? Kita akan mengamankan DPO yang lain juga, bukan hanya dia mengamankan itu. Pak, infonya itu jaringan narkoba dari lapas atau gimana? Ya, dari salah satu lapas. Nanti akan kita kembangkan lagi dengan satu lagi lah.
Lapas mana ya bang? Jarang Jaringan atau apa tambahan bang? Kenapa? Lapas mana ya bang? Ada salah satu lapas. Nanti kalau kita sebutkan nanti mancing. lah. Tapi masih wilayah Tangerang bang ya? Bukan. Ya. Oke, cukup ya. Oke. Kalau si itu bukan sebagai pengendalinya ya Pak? Si Depok DKI ini. Termasuk pengendalinya dong, dan dia yang ngatur juga. Kan bedanya. Berarti barang semua dari lapas itu dia dulu Pak? Ya, semua diserahkan di dia, di situ. Jadi masih ada 15 G itu yang belum ketangkep nih. Yang di Apa situ. sudah dilakukan pemeriksaan juga Pak? Sudah, kita lakukan pemeriksaan. Oke, cukup. Pasalnya Pak? Pasal 114 dan subsidiar pasal 112 kemarin. 114 itu adalah mengedarkan status kepemilikannya dan barang itu pada pada ini. Pak, kalau barang bukti yang didapat sama si ini berapa banyak Pak? 2 G, 1 gram 16 karena dia ini upah, sebenarnya upahnya dia ini adalah upah dari ngambil barang 50 G yang di Cengkareng. Upah dari si DKI ini Pak? Upahnya dari jaringan dia. Kan ini jaringan DK itu, dan DK itu ada si P, ada si Dewi, itu ada jaringannya. Berarti upahnya dijual lagi ya Pak? Yes, sudah. Oke. Oke. Pak terakhir mungkin pas penemuan si DK ini atau mayat ini ada temuan narkoba di dalam kantongnya atau Tidak ada, tidak kemarin tidak ada. Di rumahnya sempat digeledah. Saat ini kita masih inilah kayak kamu ya. Barang bukti Pak, pegang Pak, barang bukti Pak. Oh iya, kayak baca. Jangan bangun Pak. Jangan bangun.